Selamat datang di channel Zaka Official. Channel yang membahas hal-hal menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pergerakan ekonominya cukup pesat. Salah satu tanda kemajuan ekonomi tersebut adalah munculnya kota besar atau juga disebut metropolitan sebagai pusat ekonomi di suatu daerah. Salah satu ciri yang dimiliki oleh kota besar adalah adanya kelengkapan fasilitas umum serta ragam pekerjaan yang dapat menghidupi kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dua hal itu adalah salah satu faktor untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini tentunya juga membuat jumlah penduduk di kota tersebut akan bertambah. Lantas kota-kota mana saja yang masuk sebagai kota besar di Indonesia? Berikut ini kami sajikan daftar 10 kota metropolitan di Indonesia. 10. Kota Pekanbaru. Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau. Nama kota ini berasal dari kata pekan yang berarti pasar dalam bahasa Minangkabau. Hal ini dikarenakan asal-muasal Pekanbaru sebagai sebuah pasar yang didirikan oleh pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Luas wilayah Pekanbaru adalah 632,3 km persegi dengan populasi penduduk sebesar 1 juta jiwa pada tahun 2020. Penduduk yang ada di kota ini terdiri dari beragam etnik yang didominasi oleh etnik Minangkabau, kemudian disusul Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru mengalami peningkatan setelah adanya industri minyak dan gas, minyak kelapa sawit, serta pabrik pul dan kertas. Selain itu, sektor lain yang membantu pergerakan ekonomi kota ini adalah perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Pekanbaru memiliki pelayanan transportasi dari darat, laut, sampai udara. Bahkan, Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang ada di kota ini merupakan salah satu bandar udara tersibuk di Pulau Sumatera. 9. Kota Batam. Batam merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Berada di dekat jalur pelayaran internasional, yaitu Selat Malaka dan Selat Singapura, menjadikan Batam sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Kota yang awalnya pada tahun 1970-an hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk ini, di tahun 2020 populasinya meningkat menjadi 1,1 juta jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 1.595 km persegi, Batam memiliki 3 tipe pelabuhan utama yang digunakan sebagai pelabuhan penumpang dan penyaluran logistik. Pertama, Pelabuhan Internasional Logistik yang menghubungkan kota Batam dengan Singapura dan Malaysia, yaitu Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Sedangkan untuk pelabuhan internasional yang mengangkut penumpang ada di Batam Center, Harbour Bay, Nongsa, Waterfront, dan Sekupang. Dan jika ingin melakukan perjalanan domestik, penumpang dapat pergi ke pelabuhan Harbour Bay, Sekupang, dan Telaga Punggur. Letak kota Batam yang dekat dengan Selat Singapura dan Selat Malaka membuat banyak investor yang mendirikan perusahaan-perusahaan di kota ini. Industri yang ada di Batam dibagi menjadi dua, yaitu industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh galangan kapal, fabrikasi, baja, logam, dan lainnya. Sementara untuk industri ringan terdiri dari manufaktur, elektronika, baju, plastik, dan sebagainya. Tidak heran kalau Batam kadang disebut sebagai kota industri. 8. Kota Bandar Lampung. Terletak kurang lebih 165 km sebelah barat Laut Jakarta, kota Bandar Lampung menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Wilayah kota ini memiliki luas sekitar 197,2 km persegi dengan populasi penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1,1 juta jiwa. Bandar Lampung menjadi kota penghubung Pulau Jawa dengan Sumatera. Pelabuhan Bakauheni menjadi pintu gerbang utama pendistribusian bahan sembako dan kebutuhan lainnya dari Pulau Jawa. Sebaliknya, kota ini menjadi penghubung penyaluran energi non-migas batu bara dari Pulau Sumatera ke Jawa. Selain sektor perdagangan, perekonomian Bandar Lampung juga digerakkan oleh hotel, restoran, keuangan, dan ekspor. Komoditi kopi, lada, dan kakao menjadi produk ekspor unggulan dari kota ini. Jika di dekat Jakarta ada kawasan industri Cikarang, kota ini memiliki kawasan industri Lampung atau Kail. Perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri ini bergerak di berbagai macam bidang, seperti pakan ternak, kopi, konstruksi, air mineral kemasan, makanan dan minuman ringan,
kapal, semen, minyak goreng kemasan, serta batu bara. 7. Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan menjadi kota terbesar di Indonesia selanjutnya. Menempati posisi nomor 2 kota metropolitan di Pulau Sumatera, Palembang adalah kota tertua yang tercatat di Indonesia. Sejarah berdirinya Palembang bermula ketika kota ini dijadikan sebagai pusat dari salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, yakni Kerajaan Sriwijaya. Palembang memiliki luas wilayah sekitar 400,6 km persegi. Kota yang memiliki makanan khas pempek ini, ditempati 1,6 juta jiwa pada tahun 2020. Dialiri oleh Sungai Musi, wilayah Palembang dibagi menjadi dua, yaitu seberang Ilir dan Ulu. Sungai Musi adalah sungai terpanjang di Pulau Sumatera dan menjadi urat nadi perekonomian kota ini. Selain itu, juga terdapat jembatan Ampera yang membentang di atas Sungai Musi, yang menjadi salah satu ikon terkenal dari Palembang. Pertumbuhan ekonomi kota Palembang menunjukkan peningkatan setelah pernah menjadi tuan rumah SEA Games 2011 dan Asian Games 2018. Sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi di kota ini adalah konstruksi, pertanian, dan pariwisata. 6. Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota terbesar kedua di luar Pulau Jawa dan kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur. Kota yang dulunya disebut Ujung Pandang ini, pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur sebelum diambil alih oleh Belanda pada tahun 1669. Setelah Indonesia merdeka, Makassar menjadi salah satu kota tujuan para pendatang untuk menata kehidupan baru setelah masa penjajahan. Kota Makassar memiliki luas sekitar 175,8 km persegi. Dan pada tahun 2020, kota ini dihuni sebanyak 1,42 juta jiwa. Penduduk kota Makassar terdiri dari etnik suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, Tionghoa, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi di Makassar tergolong pesat setelah dibangunnya sarana infrastruktur Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan jalan tol. Selain itu, di kota ini juga didirikan taman bermain dalam ruangan kelas dunia yang akhirnya menarik perhatian pengunjung domestik maupun luar negeri. Kota ini juga menjadi pusat ekonomi dan bisnis terbesar di Indonesia Timur dan salah satu terbesar di Indonesia. Jika berkesempatan untuk mengunjungi kota Makassar, pemandangan ikon-ikon terkenal yang dapat dikunjungi yaitu seperti Pantai Losari, Fort Rotterdam, dan Masjid Terapung. 5. Kota Semarang. Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Terletak sekitar 558 km dari sebelah timur Jakarta, Semarang menjadi salah satu kota metropolitan yang terus berkembang di Pulau Jawa. Dengan luas wilayah sebesar 373,8 km persegi dan jumlah total penduduk sebanyak 1,65 juta jiwa pada tahun 2020, Semarang menjadi kota besar nomor 5 di Indonesia. Meski laju perekonomian Semarang tidak secepat Surabaya, tapi kota ini tetap berkontribusi pada perekonomian nasional. Sektor-sektor yang menggerakkan perputaran uang di kota ini adalah perdagangan, jasa, hotel, pariwisata, dan sektor lainnya. Di Semarang Pusat, terdapat 3 lokasi utama yang digunakan sebagai pusat kawasan bisnis yang dikenal dengan nama Golden Triangle Business District. Kawasan-kawasan itu adalah Simpang 5 City Center atau SLCC, Pemuda Central Business District atau PCBD, dan Gajah Mada Golden Triangle atau GTT. Pusat bisnis tersebut dikelilingi oleh jalan-jalan protokol, gedung berlantai, hotel, dan pusat perbelanjaan. 4. Kota Bandung. Berjarak kurang lebih 140 km sebelah tenggara Jakarta, Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung memiliki luas wilayah sekitar 167,3 km persegi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu sekitar 2,43 juta jiwa. Meski tidak memiliki pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan, perekonomian kota Bandung tetap dapat berkembang. Selain itu, banyak pedagang tekstil dan pengrajin kulit yang menjual hasil karyanya menjadikan kota ini sebagai salah satu surga belanja di Indonesia. Dalam sektor pariwisata, Kota Bandung menjadi salah satu tujuan utama bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati liburan akhir pekan.
Kota Kembang juga menjadi tempat didirikannya universitas-universitas bergengsi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang menjadi perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia, Universitas Padjadjaran dan Universitas Pendidikan Indonesia. 3. Kota Medan. Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota yang berawal dari sebuah kampung sebelum dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Delhi ini, berkembang menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia dan terbesar di luar Pulau Jawa. Pelabuhan Berawan dan Bandara Internasional Kuala Namu menjadikan Medan sebagai pintu gerbang bagian barat negara Indonesia. Selain itu, Medan menjadi kota pertama yang memiliki jalur transportasi kereta api menuju bandar udara. Kota Medan memiliki luas sekitar 265,1 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2,44 juta jiwa. Kota Melayu Delhi ini didominasi oleh etnik Melayu, Karo, Jawa, Batak, Tionghoa, Mandailing, dan India. Mata pencaharian penduduk di kota Medan mayoritas berada di sektor perdagangan. Hal ini juga didukung adanya pelabuhan Berawan dan letak kota Medan yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi gerbang ekspor dan impor. Dua, Kota Surabaya. Di posisi nomor 2 sebagai kota terbesar di Indonesia adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur, yaitu kota Surabaya. Kota kelahiran Bung Tomo ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta dan 415 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, Surabaya memiliki fasilitas transportasi lengkap, mulai dari bandar udara, stasiun, sampai pelabuhan. Luas daerah kota Surabaya sekitar 326,8 km persegi dengan total jumlah penduduk 2,87 juta jiwa pada tahun 2020. Kota ini menjadi rumah bagi orang-orang dari beragam etnik, seperti Jawa, Madura, Tionghoa, Arab, Bali, serta suku lainnya di Indonesia dan warga asing. Sejak zaman dahulu, Surabaya sudah dikenal sebagai salah satu area di Indonesia yang ramai didatangi oleh orang-orang. Hal ini disebabkan letak Surabaya yang cukup strategis karena berada di tengah wilayah Indonesia dan selatan Asia untuk terhubung ke benua Australia. Karena alasan itulah banyak perusahaan yang didirikan di kota ini baik perusahaan nasional, swasta, maupun asing. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di kota ludruk ini berkembang cukup pesat. Bahkan, Surabaya menjadi salah satu kota yang mempunyai andil finansial vital di Indonesia. Satu, DKI Jakarta. Posisi puncak dari daftar kota terbesar di Indonesia ditempati oleh ibu kota negara, DKI Jakarta. Total luas wilayah dari kota yang dulunya sempat dikenal sebagai Batavia dan Jayakarta ini adalah 661,52 km persegi. Jumlah penduduk yang menghuni kota ini pada tahun 2020 sekitar 11,25 juta jiwa. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, terdapat banyak kantor-kantor BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing di Jakarta. Bahkan, daerah metropolitan Jakarta atau biasa dikenal Jabodetabek menjadi kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Inilah yang membuat Jakarta menjadi salah satu kota termaju di Indonesia. Perekonomian Jakarta bergerak dalam sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Selain itu, pemerintah kota Jakarta juga menyiapkan beragam moda transportasi darat seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Sementara itu untuk transportasi laut, Jakarta memiliki 2 pelabuhan besar, yakni Sunda Kelapa dan Tanjung Priok. Kota Jakarta juga memiliki 2 bandar udara kelas internasional, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta bagian timur, dan Bandara Soekarno-Hatta yang berdekatan dengan wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, walaupun secara geografis berada di Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Itulah tadi 10 kota metropolitan terbesar di Indonesia. Bagaimana dengan kotamu? Like, komen, dan subscribe jika kalian suka, dan tunggu video kami selanjutnya.